Hari ini saya bagikan tentang iman membawa kemerdekaan. Ya. Bulan Agustus bicara tentang kemerdekaan. Ya, makanya dari Wonosobo seragamnya merah, dari Semarang putih, merah putih. Pas ya. Karena kemerdekaan. Iman itu membawa kemerdekaan dalam kehidupan kita. Pagi tadi saya bagikan tentang hamba yang berkenan. Ya. Ada satu hamba dalam perumpamaan talenta itu yang tidak mengalami keselamatan kekal karena tidak menjalankan talenta. Tetapi sebenarnya permasalahannya bukan karena tidak menjalankan talenta, tetapi karena dia tidak menjadikan tuannya itu sebagai yang utama. Kalau bicara orang Kristen, maka tidak menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga tidak mengalami keselamatan kekal. Nah, Yesus Kristus, Tuhan kita, memerdekakan kita dari dosa. Kita yang dahulu ini hamba dosa sebelum mengenal Tuhan, kita dimerdekakan dari dosa, dari penjajahan dosa. Makanya status kita berubah dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Malam hari ini di Semarang ini saya mau bagikan tentang iman yang membawa kemerdekaan. Iman kita akan membawa kemerdekaan. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus akan membawa kemerdekaan seutuhnya dalam kehidupan kita. Saya ajak kita melihat dari sebuah kisah dalam Lukas pasal ke-8 ayat 43 sampai 48. Apakah sangat kecil di sana? Ya, karena saya membayangkan di Wonosobo ya. Jadi lupa, ternyata di Semarang itu kan kecil ya LCD-nya ya, proyektornya ya, tampilannya itu kecil. Jadi bukan sebuah kebetulan. Karena apa? Ini supaya kita lebih menyimak firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang membawa Alkitab, buka di Lukas pasal ke-8 ayat 43 sampai 48, disimak baik-baik. Saya akan bacakan dari ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh apapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Sebuah kisah yang mungkin kita pernah dengar tentang seorang wanita, seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ibu-ibu pasti tahu, paham ya dengan situasi seperti ini. Ya, karena kalau bapak-bapak mungkin kurang paham ya, karena tidak pernah mengalami datang bulanan ya. Tapi ibu-ibu pasti, para kaum wanita paham dengan situasi ini. Seorang wanita, dia mengalami sakit perdarahan, pendarahannya tidak pernah berhenti selama 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau normal, wanita normal mengalami masa menstruasi itu 7-8 hari. Kira-kira begitu ya. Tetapi ini 12 tahun, bayangkan Bapak Ibu. Apa yang dialami oleh perempuan ini? Perempuan ini kemudian ketika dia mengalami sakit itu, dia sudah berusaha untuk mencari kesembuhan kemana-mana. Sampai Alkitab berkata,
hartanya habis. Dihabiskan seluruh hartanya, tetapi kesembuhan itu tetap tidak terjadi. Perempuan ini mengalami masalah yang begitu berat, ya, masalah yang tidak mudah, masalah yang sangat kompleks. Mungkin kalau ibarat ini pepatah ya, sudah jatuh tertimpa tangga, kemudian tertimpa palu gitu ya. Sudah tertimpa tangga, jatuh tertimpa palu lagi. Kenapa? Kita lihat bahwa perempuan ini masalahnya itu gak cuma sekedar masalah sakit perdarahan, tetapi ada masalah ekonomi, kehilangan hartanya. Hartanya habis, tetapi kesembuhan tidak didapat. Ada lagi masalah selain kesehatan, masalah ekonomi, masalah sosial. Dia dikucilkan karena pada masa itu, sesuai dengan hukum Yahudi, orang yang mengalami sakit pendarahan itu dianggap sebagai orang yang najis, harus diasingkan dari komunitas sosialnya. Pakaiannya khusus, pakaian najis. Pakaiannya untuk orang-orang najis itu khusus. Jadi orang melihat, oh dia sedang mengalami hal yang najis, orang tidak akan mendekat. Bayangkan saudara, ada masalah yang begitu kompleks dialami oleh wanita tadi. Bukan sekedar sakit yang tidak sembuh, tapi ini masalahnya udah banyak sekali yang dialami. Ia menderita, ia malu, ia merasa terasing, secara psikologis dia sangat tertekan. Tapi justru dari sinilah imannya muncul. Ketika ia tahu bahwa Yesus sedang lewat, waktu itu Yesus dalam perjalanan sebetulnya, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab ya, setelah pulang dari Gerasa kembali ke Galilea, Yesus dalam perjalanan ke seorang yang bernama Yairus, kepala rumah ibadat, karena anaknya sakit. Dalam perjalanan itulah perempuan ini tahu bahwa Yesus lewat. Lalu perempuan ini bangkit imannya. Dalam bagian lain di Alkitab ya, karena dalam Injil Sinoptik ya ditulis juga di Injil yang lain bahwa perempuan ini, Alkitab berkata gini, karena banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia banyak mendengar berita tentang Yesus sehingga imannya timbul. Dia banyak mendengar siapa itu Yesus. Hari-hari ini kalau iman kita itu bangkit, kita harus banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Yaitu berita tentang Yesus apa? Berita tentang kebenaran, yaitu firman Tuhan. Kalau kita banyak mendengar tentang firman Tuhan, maka ketika kita menghadapi pergumulan, tantangan, iman kita itu akan bangkit. Tetapi kalau yang kita dengar adalah berita-berita kriminal, berita-berita tentang hal-hal yang menakutkan, ketika kita mengalami masalah, kita jadi lebih takut. Tapi Alkitab berkata bahwa perempuan ini banyak mendengar berita-berita tentang Yesus sehingga imannya bangkit. Ingat, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, mendengar tentang firman kebenaran itu, perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perkara-perkara yang mujizat, maka imannya bangkit. Dari kondisi yang disebut jalan buntu, tetapi justru melahirkan iman yang sejati. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Bahwa segala kesulitan, pergumulan, masalah kehidupan, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini, jangan menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi justru itulah kesempatan untuk membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Menjadi jalan bagi iman kita itu untuk bekerja. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, masalah, jangan kita jadi menjauh dari Tuhan.
Wah udah, gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, masalahku banyak. Ke gereja, nanti aja ke gereja. Besok masih ada gereja, besok masih ada hari Minggu. Ada orang-orang yang demikian, ketika menghadapi pergumulan, ada masalah dalam hidupnya, justru semakin jauh dari Tuhan. Apa yang terjadi jika demikian? Maka masalahnya tidak akan selesai dengan tuntas. Tetapi belajar dari kisah wanita yang sakit pendarahan ini, ketika dia ngadep jalan buntu, justru ia mendekat kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami kemerdekaan dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita membawa iman kita itu membawa kita mengalami pemulihan yang seutuhnya, pembebasan, kemerdekaan yang seutuhnya. Berapa hal yang saya bagikan dari apa yang kita baca. Yang pertama, kita harus berani melangkah meski dengan cara sederhana. Ayat 44 dalam Lukas pasal 8 ini berkata demikian. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ada tindakan yang dilakukan oleh wanita ini. Dia tahu ada Yesus lewat. Perempuan ini tidak banyak teori. Enggak. Dia tidak terlalu berpikir yang rumit-rumit bagaimana caranya supaya saya sembuh. Dia cukup percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Imannya bangkit, dia cukup berkata gini dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Sebuah hal yang sederhana, pemikiran dan tindakan yang sederhana. Tapi justru itulah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sekitar perempuan itu ada banyak orang yang berdesak-desakan. Ya. Ada banyak orang yang mengerumuni Yesus. Pada waktu itu Yesus itu sangat terkenal. Kita bisa bayangkan ya, kalau ada seorang hamba Tuhan, pendeta di zaman sekarang, dia bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mencelikan mata yang buta sejak lahir, dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Sesuatu yang luar biasa. Ketika dia datang pelayanan, wah, misalnya pendeta siapa ya namanya ya, contoh pendeta Yahya Kriswantoro menghidupkan orang mati, mau datang ke Semarang ini, wah, orang yang datang dikasih selebaran ya, karunia mujizat, kesembuhan. Dan udah terkenal, memang udah terkenal. Saya percaya, wah ini orang suruh bayar datang KKR berani bayar. Apalagi gratis, berjubel-jubel, datang berbondong-bondong. Apa yang dialami Tuhan Yesus kira-kira demikian ya. Beritanya tersiar kemana-mana. Seorang guru, seorang rabi yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia datang, dia sanggup menyembuhkan yang sakit, sanggup mencelikkan yang buta. Orang berdesak-desakan ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Tapi dari sekian banyak orang itu, hanya satu orang yang menjamah jumbai jubahnya. Sebuah hal yang sederhana yang dilakukan oleh perempuan ini ketika dia mengalami masalah yang dia tahu tidak ada jalan keluar secara manusia, tidak ada yang bisa menolongnya, semua usahanya telah dilakukan dan gagal. Hartanya habis. Dia semakin terasing, orang-orang semakin menjauhi dia, apalagi sekarang tidak punya apa-apa. Tetapi dia bangkit. Dia menjamah jubah dari Tuhan Yesus ini, dan dia mengalami kesembuhan. Hal yang sederhana. Ayo, ketika kita menghadapi pergumulan, ingat, bukan untuk kita menjauh dari Tuhan. Masalah yang kita hadapi jangan sampai menjauhkan kita dari Tuhan.
Tetapi seperti perempuan tadi, dengan cara yang sederhana. Bangkitkan iman kita. Melangkahlah meski dengan cara yang sederhana. Bukan sesuatu yang harus rumit dan aneh, tetapi dengan cara yang sederhana tunjukkan bahwa kita itu percaya bahwa Yesus, bahwa Tuhan sanggup menolong hidup kita. Kemudian yang kedua, ayat 45 dan 46 berkata demikian. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Yesus tahu kan, karena dia merasakan ada suatu kekuatan, ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia tahu. Lalu dia bertanya, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, orang-orang takut, tidak ada yang mengakui. Takut Yesus mungkin marah. Berkatalah Petrus demikian, Guru, orang banyak ini mengerumuni dan mendesak engkau. Artinya gini, kan orang banyak ini kan mengerumuni Tuhan. Tuhan kok nanya siapa yang menjamah jubah? Kalau kerumunan berarti akan banyak orang yang menyenggol jubah, menyenggol kaki, menyenggol tangan, menyenggol tubuh Tuhan Yesus. Karena kerumunan. Tetapi yang Yesus maksud bukanlah sekedar menyenggol atau menyentuh, tetapi ada sesuatu yang lain dari apa yang dilakukan oleh orang yang menjamah jubah itu. Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Saudara, ini bicara tentang percaya. Wanita ini percaya bahwa Yesus pasti tahu ya, dari sekian banyak orang dikerumuni tadi, pasti banyak orang itu menyenggol Tuhan, banyak orang itu memegang Tuhan Yesus. Tetapi perempuan ini tahu ada sesuatu yang berbeda ketika aku melakukannya dengan iman. Ketika aku melakukannya dengan iman, ada sesuatu yang berbeda. Karena itu dia menjamah. Dan Tuhan itu mengenali jamahan itu, mengenali sentuhan wanita ini. Ada sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang lain yang sama-sama mungkin menyentuh Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu mengenali kita, hati kita, mengenali pergumulan kita yang paling tersembunyi sekalipun. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ini berbicara tentang keintiman kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita itu semakin intim dengan Tuhan. Semakin kita mengerti isi hatinya, maka kita akan semakin percaya. Ketika kita mengalami masalah, pergumulan, kita akan tahu, percaya bahwa Tuhan sanggup tolong saya. Tuhan Yesus mengenali setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan itu tahu siapa diri kita. Apakah kita datang beribadah itu karena ikut-ikutan, atau karena gak enak ditanyain sama Pak Gembala? Kalau gak datang ditanyain, kemarin kok gak kelihatan kemana? Kan gitu kan. Gak enak jawabnya, bingung kalau ditanya, ya kan. Mau jawab jujur kok ya gimana, wong kemarin lagi di mall. Ya kan gitu kan. Tapi jawab bohong ya gak boleh gitu kan. Bingung, ya daripada ditanya terus ya datanglah ibadah. Atau berpikir gini, ya pantasnya orang Kristen yang minggu ke gereja. Tuhan itu tahu, yang ke gereja sungguh-sungguh cari Tuhan atau enggak cari Tuhan itu tahu. Yang datang kepada Tuhan dengan sungguhan hati, yang membawa pergumulan hidupnya, datang dengan sepenuh hati, dengan yang cuma sekedar ikut-ikutan, Tuhan itu tahu. Tuhan itu mengenali kita. Kita harus percaya itu. Dalam setiap apapun yang sedang kita alami, masalah, mungkin masalah dalam masalah ekonomi ya. Sekarang sedang tidak mudah ya. Dunia berkata ini enggak mudah, situasinya tidak mudah. Pajak katanya naik ya. Kalau di Semarang enggak tahu berapa persen ini naiknya. Katanya pajak dinaikkan kan. Kemarin di kota lain ada yang demo. Betul ya? Katanya naik berapa ratus persen, 250%.
Tapi sekarang sudah tidak demo lagi, sudah rangkulan dengan pemimpin daerahnya. Udah foto bareng. Situasi nggak mudah ya. Situasi dalam dunia usaha tidak mudah ya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Dan yang Tuhan mau kita itu percaya bahwa Bapa kita itu tahu siapa diri kita, pergumulan yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan tahu, Tuhan mengenali setiap sentuhan iman kita. Bayangkan orang yang banyak sedemikian menyentuh Tuhan Yesus, memegang Tuhan Yesus, tapi Tuhan tahu ada sentuhan yang berbeda, itu sentuhan perempuan yang sakit pendarahan itu. Dan kalau kita melihat di sini, Tuhan itu luar biasa ya. Dari iman yang sembunyi dari wanita tadi perempuan tadi kan sembunyi imannya ya. Takut kalau dia ketahuan menyentuh jubah Yesus. Dia menyentuhnya secara diam-diam. Ya. Menyentuhnya secara diam-diam. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, siapa yang menyentuh jubahku? Perempuan ini berani menyatakan diri, Tuhan, ini aku Tuhan yang menyentuh jubahmu. Di sini kita melihat ada sebuah peningkatan iman dari perempuan ini. Dari yang tadi diam-diam, imannya diam-diam, tapi dia berani menyatakan kepada khayalak umum bahwa akulah yang menyentuh jubah Tuhan Yesus. Belajar dari perempuan ini, iman kita juga bukan hanya untuk diam-diam kita percaya, tapi tunjukkan kepada orang-orang di luar sana bahwa kita itu percaya kepada Yesus. Kita mungkin sama-sama menghadapi pergumulan, sama-sama mengalami masalah, mungkin dalam pekerjaan, dalam dunia usaha, ada sama-sama mengalami masalah, tapi tunjukkan iman kita kepada orang di luar sana. Kalau orang-orang di luar bingung, stres, kemudian mengalihkan semuanya kepada hal-hal yang duniawi, kita berbeda. Kita tunjukkan bahwa saya mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya ketika hari Minggu yang lain healing, healing, yang lain kan hari Minggu kesempatan untuk healing ya, melepaskan stres. Kita ketika diajak bilang gini, oh enggak, saya mau ke gereja, saya mau sembah Tuhan saya mau datang kepada Tuhan saya. Inilah iman yang Tuhan mau. Bukan hanya iman yang sembunyi-sembunyi, tapi iman yang dinyatakan kepada dunia. Bahwa saya orang percaya, tunjukkan iman kita. Saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Saya percaya Tuhan pasti membukakan pintu yang selama ini tertutup. Itulah iman yang Tuhan kehendaki. Itu yang kedua ya, percaya bahwa Yesus itu mengenali sentuhan iman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sukacita. Amin. Mantap, sukacita ya. Ini harus jelas nih, sukacita karena terakhir atau sukacita karena mendengar firman. Ya, ini apa ini ya sukacitanya ya? Sukacita karena mendengar firman ya. Sukacita terakhir kan asik, terakhir sukacita. Biasanya kalau poin terakhir ini mujizat terjadi. Wah, dengar kata terakhir, yang tadi udah letih, lesu, bergas, terakhir, sebentar lagi selesai. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, percaya bahwa hati Tuhan adalah pemulihan seutuhnya dalam kehidupan kita. Kita melihat dalam ayat 47 dan 48. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar.
Ya tadi ya, imannya dinyatakan, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ada sebuah kesaksian. Dia bersaksi kepada orang banyak. Yang tadinya sembunyi-sembunyi, sekarang dia bersaksi, dia menyatakan diri, saya disembuhkan ketika menjamah jubah Tuhan Yesus. Imannya dinyatakan. Ayat 48. Maka katanya, kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Perhatikan di sini. Perempuan tadi sakit perdarahan 12 tahun. Lalu dengan diam-diam dia menyentuh jubah dari Tuhan Yesus, ujung jubahnya. Jadi para imam itu zaman dulu ya, di imam-imam Yahudi, karena Yesus ini kan rabi ya, Yesus ini kan guru, dia memakai jubah khusus, ada ujung jubahnya yang khusus dipakai oleh para imam ya. Perempuan itu menjamah ujung jubah itu, lalu kemudian dia mengalami kesembuhan. Setelah itu Tuhan Yesus bertanya, dan perempuan ini mengakui, bahkan menyatakan bahwa dialah yang menjamah jubah Tuhan Yesus dan mengalami kesembuhan. Imannya dibangkitkan, bahkan dia menyaksikan imannya. Ada sesuatu yang progres yang luar biasa dari perempuan tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat, tambah asanya Ibrani Shalom, damai sejahtera. Apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan di sini? Bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan dia secara jasmani, bukan hanya sekedar pemulihan secara fisik. Kata Shalom ini, dia juga mengalami pemulihan seutuhnya, baik secara rohani. Secara rohani tadi ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia dibawa untuk bersaksi. Iman percayanya semakin besar dan dia berani bersaksi di depan banyak orang. Juga secara sosial, dia mengalami kesembuhan seutuhnya. Yesus memanggilnya anakku. Ini bukan sekedar panggilan biasa, tetapi Tuhan mau mengangkat martabat dari wanita ini yang dulu dianggap najis dan hina. Sekarang diangkat, engkau anakku yang kukasihi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Diakui oleh Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan wanita tadi. Dari yang sakit perdarahan, mengalami masalah yang sangat kompleks, masalah sosial, masalah psikologis, masalah ekonomi. Lalu Tuhan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kamu sekarang mendapatkan sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Bukan sekedar sakit fisiknya yang dipulihkan, tapi seluruh masalahnya dipulihkan. Jadi hati Tuhan itu adalah pemulihan seutuhnya dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami pergumulan, kita mengalami masalah, datang kepada Tuhan. Hati Tuhan itu bukan sekedar untuk menyelamatkan diri kita secara ekonomi atau secara kesehatan bagi yang sakit. Bukan sekedar itu, tapi seutuhnya, pemulihan yang seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh kita. Yesus rindu menyentuh dan memulihkan kita, bukan hanya fisik, tapi juga batin kita, emosi kita, relasi atau hubungan kita dengan orang lain, bahkan martabat hidup kita, pemulihan yang seutuhnya. Inilah isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dialami oleh perempuan tadi. Hukum Yahudi mengatakan perempuan perdarahan itu najis, harus diasingkan. Tetapi pemulihan yang dilakukan Tuhan Yesus membuat wanita ini mengalami pemulihan seutuhnya. Bukan sekedar fisiknya yang disembuhkan, tapi psikologisnya dipulihkan,
martabatnya di orang banyak itu dipulihkan. Dia diangkat kembali. Dia mengalami pemulihan. Dia mengalami sesuatu yang baru, kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Dari kisah perempuan ini, kita tahu hati Tuhan adalah hati yang penuh belas kasihan. Jadi saya berkata buat seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, apapun yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi, tantangan apapun yang sedang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan Yesus. Iman kita akan bawa kepada kemerdekaan seutuhnya. Iman kita akan membawa kita kepada pemulihan yang seutuhnya. Tuhan tidak hanya rindu memulihkan kita dalam satu bidang saja, tapi seluruh aspek kehidupan kita. Dia rindu memulihkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yuk datang kepada Tuhan. Hampiri Dia. Bawa hidup kita, pergumulan dan masalah yang kita alami, bukan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, tapi justru membawa kita terus mencari Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Amin. Jadi 3 hal yang saya bagikan. Yang pertama, melangkah meski dengan cara yang sederhana. Yang kedua, percaya bahwa Yesus mengenali sentuhan iman kita. Yesus tahu siapa diri kita pribadi lepas pribadi, pergumulan dan masalah kita. Yang ketiga, percaya bahwa hati Tuhan adalah pemulihan seutuhnya. Amin buat firman Tuhan.